Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Ufa, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pemalang dari SDN 02 Betekan. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Suyanto selaku Kepala SDN 02 Betekan akan mewawancarai Pak Yanto terkait nilai-nilai kebijakan yang diambil dalam pembelajaran. Oke, Pak Yanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya Pak Yanto, saya ingin bertanya terkait tentang dunia dan mau bertanya untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dunia. Terlebih dahulu saya akan mempelajari kasus tersebut. Jika kasus yang dihadapi bertentangan dengan hukum, maka ada aturan hukum yang dilanggar, maka sudah dapat dipastikan kasus tersebut termasuk rujukan. Sebaliknya jika kasusnya tidak memuat pelanggaran hukum, maka kasus tersebut merupakan dilema. Jadi dalam identifikasi kasus ini Bapak akan mempelajari dulu ya. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Dalam pengambilan keputusan, jika yang saya tadi sama-sama mengandung nilai kebijakan, saya akan mencoba melihat dari berbagai sudut pandang dan melakukan pertimbangan secara matang. Saya akan memilih keputusan mana yang paling mempertimbangkan dan tidak merugikan banyak orang. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama, saya akan menghadirkan kedua belah pihak yang sama-sama dan melakukan koordinasi mengenai pada yang berbeda. Kemudian saya akan melakukan diskusi dengan guru atau pihak yang terkait dan memposisikan diri saya pada kasus tersebut agar keputusan yang saya ambil dapat menghasilkan keputusan yang baik. Oke, jadi untuk langkah-langkah yang selama ini Bapak lakukan itu menghadirkan kedua belah pihak, kemudian melakukan konfirmasi ya Pak terkait kasusnya, dan selanjutnya adalah berdiskusi dengan rekan guru untuk menentukan keputusan yang terbaik seperti itu ya Pak. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dunia. Hal yang saya anggap efektif adalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak memutuskan keputusan secara pihak, tetapi terbaik untuk semua pihak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dunia? Tantangannya adalah dalam menentukan keputusan terbaik, karena keduanya adalah masalah yang sama-sama benar, sehingga keputusannya harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam menangani kasus tidak ada jadwal tertentu. Jika masalahnya ringan, maka penyelesaiannya ya saya lakukan cepat. Tetapi jika masalahnya berat dan rumit, saya membutuhkan waktu karena perlu penyelesaian dengan langkah-langkah yang saya sebutkan di awal, seperti menghadirkan kedua belah pihak, melakukan konsultasi, diskusi dengan rekan guru, kemudian menentukan keputusan terbaik. Jadi dalam penyelesaian kasus ini itu dengan melihat kasusnya ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di etika? Saya
biasanya akan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang saya kira dapat membantu memberikan pandangan atau solusi, misalnya dengan guru, komite, atau wali murid. Jadi dalam hal ini komunikasi dan konsultasi itu penting ya Pak. Iya. Ya, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil keputusan di rumah? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam proses mengambil keputusan yaitu dalam mengambil keputusan tentu kita perlu banyak pertimbangan dan harus menggunakan kepentingan dan memperhatikan budaya sendiri. Kita sudah selesai untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Ulfa, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 02 Botekan. Kali ini dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya bersama Bapak Bangun Budi Utomo, Kepala SMP Negeri 5 Unjuni. Assalamualaikum Pak Bangun. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Iya Bu. Iya, Pak. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak Iya. terkait dilema etika ya Pak. Iya silahkan Bu Ulfa ya. Oke. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak jawab ya. Oke. Untuk yang pertama, Iya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Oh iya Mbak Ulfa, berarti kalau di sekolah itu banyak sekali Mbak kasusnya, banyak sekali. Maka kalau tidak diidentifikasi dengan cermat, nanti bisa salah ngambil keputusan, itu berbahaya itu. Iya, dan salah satu cara saya mengidentifikasi itu dengan mempelajari dulu situasi yang seperti apa ya Bu Ulfa ya. Kemudian nilai kebajikan apa atau paradigma apa yang ada di sana, paradigma dilema etika yang apa yang berlaku. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam nanti sebelum mengambil keputusan itu, ya. Nah nanti akan diambil langkah-langkah selanjutnya Bu Ulfa. Kalau terjadi pelanggaran hukum ya, kaitan dengan hukum, berarti nanti bukan dilema etika itu, jadi kita bilang menjadi tujuan moral seperti itu Bu. Iya. Jadi dalam mengidentifikasi kasus Bapak itu mempelajari kasusnya terlebih dahulu. Betul, diteliti betul. Ya, nilai-nilai kebajikannya. Iya, iya, iya. Pak. Oke. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, berarti saya berusaha setiap ada dilema etika sama-sama ada kebenarannya ya Bu ya. Maka saya berusaha untuk sedapat mungkin terjadi win-win solution, solusi menang-menang, bukan menang kalah. Tidak ada unsur atau orang yang dirugikan. Itu yang poin utama yang selalu ingin saya tuju Bu Ulfa. Nah itu, maka kalau sudah kita teliti secara mendalam kasusnya seperti apa, maka sedapat mungkin pendekatan saya adalah biar semua pihak tidak dirugikan Bu Ulfa. Selanjutnya Pak, Ya. langkah-langkah apa saja yang biasa Bapak lakukan? Ya sambil diminum Bu. Oke Pak, oke. Yang saya lakukan pertama itu ya Bu, step-stepnya kaitan dengan dilema etika itu,
saya pahami secara detail, secara rinci, data ya, kaitan dengan kasus dilema etika itu. Setelah itu nanti saya bisa menentukan ini tergolong dalam paradigma dilema etika yang mana. Apakah nilai jangka panjang dengan jangka pendek, ataukah nilai keadilan dan kasih sayang, itu ya Bu ya. Itu nanti kita identifikasi. Setelah itu baru kemudian kita adakan uji ya, uji legal, kemudian ada uji ketokohan, ada juga uji regulasi, sehingga nanti itu menjadikan hati saya semakin mantap Bu Ulfa ya. Kalau kasusnya mudah mungkin saya sendiri bisa, tapi kalau ternyata kasusnya merembet makin besar, maka saya minta pertimbangan dari berbagai pihak, kolaborasi dari berbagai pihak, baru kemudian kita ambil keputusan ya, sehingga biar bisa ini ya, memuaskan semua pihak. Seperti itu Bu Ulfa. Jadi untuk langkah-langkahnya itu Bapak dengan memahami kasusnya, Iya. lalu kemudian untuk bisa menentukan langkah yang diambil seperti Betul, apa. betul Bu Ulfa. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang menurut saya anggap efektif itu ketika orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu semuanya bisa secara positif terbuka, kerjasama, terus positif thinking itu ya Bu ya, sehingga nanti semuanya merasa puas, tidak ada yang tidak puas karena salah satu ada yang dirugikan. Iya, seperti itu Bu Ulfa. Itu berarti baru saya bilang sebagai sebuah pengambilan keputusan dilema etika yang efektif ketika semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Berarti saling keterbukaan. Iya, betul Bu Ulfa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya ini Bu, kaitan dengan betapa dinamisnya situasi sekolah saat ini karena terpengaruh juga oleh era digital ya Bu. Jadi mungkin satu kasus dilema etika itu bisa merembet ke dilema etika yang lain. Contoh ini, jadi tidak hanya pada masalah paradigma dilema etika yang keadilan dengan rasa kasih sayang, muncul yang lain lagi Mbak. Itu iya, bisa 2 atau bisa 3 lah, itu tantangan berat. Iya, seperti itu ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau ada prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, berarti saya sebagai kepala sekolah punya program kerja kepala sekolah, Bu. Di antaranya sebagai langkah preventif ya Bu, biar tidak ada kasus-kasus itu adalah pembinaan. Pembinaannya maksimal adalah sebulan sekali, itu paling maksimalnya, jangan sampai lebih. Kalau bisa ya seminggu sekali lebih bagus, sehingga bisa mengantisipasi sebelum terjadinya kasus-kasus itu. Nah, kalau sudah terjadi kasus, maka itu saya gendakan tersendiri. Iya, di luar dari pembinaan rutin itu. Iya, tapi rata-rata karena pembinaannya lancar ya, alhamdulillah selama ini ya tidak begitu merembet ke mana-mana seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Saya buat tim Bu. Saya punya tim pembantu urusan kesiswaan, pembantu urusan kurikulum, humas, terus sarpras, keagamaan.
itu semua ada timnya, sehingga saya berharap dengan adanya tim itu mudah untuk mengawal sekolah ini biar kondusif. Termasuk saya adakan ini ya Bu, berarti gerakan di sekolah itu deklarasi sekolah bersih, Ya. sekolah disiplin, kreatif. Itu bagian dari budaya positif yang ingin saya tanamkan. Dan termasuk faktor yang membuat dilema etika itu semakin ini ya mudah untuk ditangani. Iya. Jadi ada kebersamaan. Ada. Ya. Kemudian untuk yang terakhir ini Pak, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah? Iya. Setiap kali terjadi kasus dilema etika itu saya berefleksi, sehingga ada apa saja yang sudah saya lakukan, apa saja yang belum bisa saya lakukan, apa saja yang ingin saya capai yang akan datang biar kasus dilema etika ini bisa disikapi dengan arif dan bijaksana, sehingga pembelajarannya yang jelas semakin kita jam terbangnya tinggi ya Bu ya, mengatasi dilema etika itu, maka semakin banyak juga asam garam yang kita lalui dan bisa untuk menghadapi kasus-kasus yang lain ya, secara otomatis seperti itu Bu. Iya. Refleksi ya Iya Pak. untuk diri betul sendiri, ya. Bu. Oke Iya. Pak, terima kasih atas Iya, waktunya sama-sama. dan ini pengalamannya tentunya Iya. membuat saya lebih banyak Iya pengetahuan Bu, lagi Pak. iya Bu, Oke. betul, sama-sama. Terima kasih ya, Pak. Iya, sami-sami Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.